Kuliatul Khamsah maknanya dalam bahasa Indonesia adalah 5 prinsip dalam agama Islam. Jadi 5 ini adalah jaminan kepada kita. Yang pertama namanya hifzuddin. Maknanya adalah menjaga agama. Jadi agama itu dijaga oleh kita. Kalau dibicarakan agama itu maknanya apa? Aturan Allah. Semua yang berkaitan dengan agama itu dijaga oleh manusia. Mana contohnya? Maka agama perintahkan rukun Islam itu 5, rukun iman 6. Ini dijaga. Apa contoh dijaga? Agama itu memerintahkan kita untuk pertama syahadat. Makanya setiap hari wajib kita bersyahadat. Islam apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana dibaca itu setiap hari? Nah, sholat. Maka orang kalau dia tidak sholat, batal syahadatnya. Secara otomatis dia batal, rusak agama. Itu nama menjaga. Datang puasa, kita puasa, itu agama. Maka Allah ancam, buktinya Allah itu mengancam kita apa? Kalau kita itu wajib menjaga agama Islamnya apa tentunya kalau dalam puasa wajib puasa. Orang yang mampu puasa, dia sehat, mampu puasa dia tidak musafir. Kalau dia tidak puasa, maka dikatakan dia berdosa besar. Itu kalau orang mampu puasa. Datang puasa kita. Apa intinya? Menjaga agama. Datang sholat 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dijaga betul. Makanya tidak boleh ada umat Islam yang tidak sholat. Ketika ada perintah aturan dari mana saja, orang tua kita, guru kita, yang marah kepada kita untuk kita nggak sholat, itu sebenarnya dia menjaga agama. Agama menyuruh kita itu menjaga melalui lisan guru, lisan namanya ustadz atau lisan orang tua. Nah, menjaga lisan dengan lisan mereka adalah dia memerintahkan untuk menjaga agama. Jadi agama menjaga. Apakah cuma di sekolah? Banyak. Di mana saja kewajiban seorang muslim itu menjaga agamanya. Ngaji tidak cuma. Ketika ada kemampuan kita untuk pergi haji, wajib haji. Ketika kita haji, kita sudah menjaga hukum Islam. Makan? Ketika kita punya duit banyak, berzakat kita, berinfak sedekah kita. Itu namanya kita menjaga agama, menjaga ajaran agama kita itu. Jadi hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua namanya hifzul akli. Apa itu Pak? Menjaga akal. Kenapa kita itu sekarang dimuliakan manusia? Kenapa kita dimuliakan manusia? Kita sekolah-sekolah ya. Pulang kita sapa ya, pulang sekolah pulang, makan. Kita pergi kemana orang hormat kepada kita. Kita dihormati manusia, disapa orang kita, ditegur orang. Kenapa begitu? Karena kita punya akal dan sesuatu yang paling mulia, yang paling besar, nikmat Allah kepada manusia akal. Di mana letaknya Pak? Kepalanya, otak. Makanya ada mantan yang paling berbahaya, mantan preman atau mantan gila. Kenapa orang gila itu tak satu orang pun menyapa dia jalan gini kan? Orang dia jalan gini kan? Tidak satu orang pun menyapa. Ada lagi. Ada orang gila di jalan. Dia kayak gini kan? Ada tak pernah? Orang gila, ada orang menyapa? Seribu ada orang yang sama orang gila. Tidak ada madu orang sama menyapa orang gila.
ini. Akal itu sudah tidak berfungsi lagi. Maka kamu mulia, kamu diajak guru ngobrol, dikasih guru umpamanya sesuatu, kenapa? Karena akal berfungsi. Akal masih ada. Itulah nikmat Allah yang paling banyak, menjaga. Itu wajib. Makanya apa jalan kita untuk menjaga dia apa? Banyak. Pertama yang merusak akal itu banyak. Narkoba. Boleh. Jadi kamu yang mau minta narkoba, boleh masuk, jangan lagi. Ya, ada bonus narkoba, minum tua, alkohol kan? Kamu yang nonton video berkata bagus, jangan lagi. Itu merusak akal. Akal rusak. Hasil penelitian mengatakan bahwa orang yang nonton film tak bagus lebih berbahaya daripada narkoba. Bagus kan kok lagi Pak? Rusak otak. Karena itu ketika di mana narkoba. Narkoba itu berbahaya, hancur ini otak. Maka lebih berbahaya kamu nengok-nengok yang tak bagus. Nah, itu semuanya menjaga akal. Jadi jaga akal. Yang merokok, coba Kak, kamu rokok apa? Saya Pak. Serabak. Warna merah Pak. Yang rokok Samsung apa? Samsung rokoknya. Yes. Satu premium Pak. Mulai nanti berapa euro? Termasuk itu merusak akal. Samsung Pak. Sama aja, dekor itu merusak akal. Ya, Haikal mana? Jadi nama apel. yang minum yang memabukkan juga begitu. Termasuk itu khamar. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan, adalah najis dan dia merupakan langkah setan, maka jauhilah dia olehmu. Kenapa Allah haramkan khamar, Pak? Allah haramkan yang minum tua, berjudi, itu merusak akal. Merusak akal. Mana yang bagus orang, mana yang orang pede, mantan preman atau mantan gila. Hebat apa beliau, mantan gila tuh, hebat kan? Mantan gila itu dia, itu gila. Oh, tidak gila harga dirinya. Tapi kalau mantan preman, maka iya. Preman dulu, preman di pasar kek. Sekarang tobat jadi buya, jadi ustaz, jadi ulama dia banyak. Jadi lebih bangga orang jadi mantan preman di mana kan? Gila. Jadi maka wajib menjaga namanya akal. Orang jadi orang besar, jadi pengusaha, jadi apa namanya? Ini yang tukang apa itu? Tukang pemimpin apa? Presiden, raja, menteri, dosen, rektor, kepsek. Apa sebabnya? Akal itu ada. Akal ada. Ketika akal ada, maka berkembang manusia. Jadi apa maunya? Seorang manusia ya, perempuan dia, tapi akal berkembang. Ada yang profesor, doktor, insinyur kan, menteri dia, wali kota dia. Ketika akal itu tidak berfungsi, tidak jadi apa-apa dia, nggak jadi apa-apa dia. Akal itu. Yang ketiga namanya hifzul mal. Apa itu Pak? Menjaga harta benda. Agama itu menghormati harta. Bukan melarang, dihormati harta. Apa contohnya? Disuruh kerja, ingin makan kerja, ingin minum kerja, ingin berhasil kerja. Itu tandanya harta. Maka agama mengakui hak milik pribadi. Tidak boleh. Ini umpamanya kacamata saya. Ini tidak boleh kamu akui. Tidak boleh kamu akui itu. Ini punya kamu. Tidak bisa. Dan saya pun tidak bisa mengakui milik kamu. Hondamu, HP-mu, apalagi sepatumu, tidak bisa, tidak boleh saya mengakui. Itu punya saya, tidak boleh.
Karena ada agama itu mengakui hak punya, hak milik, termasuk harta. Boleh kita punya harta, boleh kayak apa? Boleh kita punya rumah, boleh. Boleh kita punya duit, boleh. Boleh kita punya sawit, boleh. Bapakmu ada punya sawit ya? Dia punya PT. Bapaknya PT sawit. Ya, ada punya sawit. Toke sawit ya? Boleh. Mengakui, tetapi kalau dia punya harta sampai nisab dan haulnya, ada kewajiban namanya zakat. Zakat itu punya orang, enggak pada kita. Jadi kalau orang menanam zakatnya, dia itu hakikatnya memakan punya orang, itu zakat. Jadi ini contoh. Jadi harta itu boleh diakui, dan bahkan agama Islam ini banyak yang berhubungan dengan harta kita. Haji dengan apa? Uang. Sedekah? Uang. Umroh? Uang. Berbini? Uang. Ya. Kalau besok kita tak langsung kalau tak ada uang berbini. Kalau kalian besok nak ada uang, tak mau nikah, tak. Amin dulu dicoba. Apa nanti sekolah? Uang kalau tak ada uang susah sekolah. Gratis tak ada sana. Pasti ada uang. Jadi uang itu butuh. Jadi makanya agama itu menjaga namanya uang. Nah, boleh. Jadi boleh kita bekerja, boleh kita punya uang, tak apa-apa. Agama menjaga, membolehkan. Yang ketiga, empat, hifzul nafsi, menjaga diri atau jiwa. Makanya tidak boleh kamu bunuh diri atau membunuh orang. Tak boleh punya. Boleh. Atau bunuh diri. Kamu minum baikot atau minum namanya racun jagung. Tak boleh. Kenapa? Agama melarang. Hifzul menjaga diri. Orang kalau dia bunuh diri kekal dalam neraka. Makanya boleh. Tak ada gunanya solat didoakan. Tak ada gunanya. Umpama kamu stres, kamu galau, stres kamu kan, karena kamu ada masalah, ulah kamu, sampai di rumah kamu potong ini, ulah air ini tadi, lalu meninggal kamu, maka konsepnya tidak ada gunanya sholat kali gitu, karena sudah masuk neraka. Jadi agama melarang orang bunuh diri atau membunuh orang. Tidak boleh membunuh orang. Bagaimanapun masalahnya yang membunuh orang. Kata Nabi, siapa saja yang membunuh satu orang dengan tidak ada alasan, maka dia sama dengan membunuh orang sedunia. Umpamanya kita bunuh orang, tidak ada alasan, tidak ada kisos. Tapi kalau dia bunuh orang, dia bunuh lagi, kisos namanya. Dia bunuh kan, kita bunuh dia itu kisos. Tidak, dia orang baik, kita bunuh dia. Kalau begitu, kemana Pak? Sama dengan kita membunuh orang sedunia ini. Kalau orang jahat kita bunuh Pak? Hah? Tidak boleh hukumnya benar. Tidak ada hukum bunuh. Dia boleh dibunuh kalau dia membunuh, namanya kisos. Tapi ada berapa orang yang dibunuh boleh. Ada juga yang boleh. Ada hukum bunuh diri, ya. Ada hukum membunuh orang, tapi ada ketentuannya itu negara itu. Nah, apa contohnya membunuh orang? Kalau dia membunuh orang, boleh dibunuh dia, namanya kisos kan? Atau orang kalau dia berzina dan dia sudah nikah, maka boleh dibunuh sampai mati, boleh dilajak itu hukumnya. Tapi kalau tidak itu tidak boleh. Walaupun ada hukum-hukum di negara ini, hukum bunuh itu tidak. Itu bukan hukum Islam. Ada namanya hifzul nasli, menjaga keturunan atau jiwa atau apa namanya nasab. Apa itu Pak? Makanya tidak boleh kita, maaf ya, tidak boleh kamu berzina, tidak boleh kita berzina. Apa? Menjaga keturunan. Kalau ada orang nikah, lahir anaknya di luar nikah, maka dia itu namanya bukan anak itu terputus, tidak ada hubungan dengan siapa. Ya anak-anak.
Perkara anak itu mana ada? Anak itu halal, manusia dan dia tak dosa. Tetapi dia itu tak punya siapa-siapa di dunia ini. Bapak tak punya, abang tak punya, datuk tak punya. Kalau dia besok menikah, maka tak boleh bapak biologisnya bisa menikahkan dia. Anak punya, tidak sah nikah. Misalnya kalau dia dah hamil tapi bapak langsung nikah sama mama. Hah? Macam ini. Dia anak sudah lahir tapi baru nikah mama yang anak dia sama bapaknya tu. Anak itu tidak ada bapaknya itu. Secara nasab, tidak ada betul, tidak ada umurnya itu. Tapi ada bapak juga dia tu, Pak. Tidak ada. Makanya besok kalau dia itu makanya itu katanya sini hifzun nasli ini menjaga keturunan. Nah, itu maksudnya. Jaga keturunan. Kalau mau nikah. Jadi akibatnya apa, Pak? Anak itu datang ke bumi sendirian. Dia tak punya orang tua, tak punya bapak, tak punya abang, tak punya datuk. Kalau dia besok mau nikah, tidak boleh abangnya menikahkan dia atau bapaknya menikahkan dia. Wajib wali hakim menikahkan dia. Wali hakim, Pak Kodi. Tidak bisa. Kalau nikah juga apa? Kalau ada bapaknya dia menikahkan, tidak sah. Kecuali menikahkan wali hakim. Malu dia. Malunya apa? Dia orang besar, orang yang bagus, karirnya bagus. Inilah akibat dia orang yang tak menjaga keturunan nasab. Kalau dia wafat, orang tuanya wafat kenapa? Tidak, bukan dapat waris. Tidak ada warisnya. Dia tak boleh diwarisi oleh bapak biologinya. Maka dia itu memang kasihan gitu nih. Maka itu namanya. Kenapa Pak? Karena tidak menjaga hifzun nasli. Tak menjaga betul. Nah,